Hari ini, pada hari Sabat yang diberkati ini, marilah kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Marilah kepada Roh dan Pengantin Perempuan. Setelah Tuhan mencatat semua 66 kitab dalam Alkitab, Dia meninggalkan sebuah permintaan di bagian akhir. Mari kita temukan permintaannya dengan membuka Wahyu pasal 22, pasal terakhir Alkitab. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 18. Pasal 22, ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Sederhananya, ini berarti jangan menambahkan apapun. Mari kita lihat ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini. Dengan kata lain, jika ada orang yang mengurangkan suatu firman dari Alkitab, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini berarti jangan mengurangkan firman apapun. Jika menambahkan, kita akan mendatangkan bencana pada diri kita sendiri. Jika mengurangkannya, kita akan kehilangan hak istimewa untuk memasuki kerajaan sorga. Bukankah ajaran ini mendorong kita untuk tidak menambah atau mengurangi, tetapi untuk setia mengikuti ajaran yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagaimana adanya? Jadi, kita harus melihat dengan jelas kepada siapa Alkitab mengarahkan. Semua orang yang mengharapkan sorga kekal, tanpa menambah atau menguranginya. Saat ini, banyak orang tidak memiliki standar untuk membedakan dan memahami kebenaran dari kepalsuan. Ketika sesuatu sesuai dengan kesukaan sendiri atau didukung banyak orang, mereka cenderung menganggapnya sebagai kebenaran dan pendapat yang bertentangan sebagai salah atau jahat. Namun, bukankah standar benar untuk segala sesuatu adalah Alkitab, firman Tuhan, yang diberikan kepada kita untuk keselamatan kita? Hari ini, marilah kita cari tahu kepada siapa Tuhan perintahkan kita pergi, untuk menemukan jalan hidup kekal, tanpa menambah atau mengurangi apapun dari Alkitab. Mari kita buka Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, apa yang mereka katakan? Marilah. Kepada siapakah umat manusia harus pergi? Alkitab dengan jelas mencatat, marilah kepada roh dan pengantin perempuan. Kemudian, ayat berikutnya berkata, jangan menambah atau mengurangi perkataan ini. Semuanya. Alkitab sudah memberi kita jawaban tentang kepada siapa kita harus bersandar dan mempercayakan jiwa kita. Meskipun teori hebat atau ajaran hebat muncul, siapa yang seharusnya kita cari? Kita harus mencari roh dan pengantin perempuan. Ini adalah perkataan terakhir dari Alkitab dan permintaan Tuhan. Mari kita lihat ayat 17 lagi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Difirmankan, marilah kepada roh dan pengantin perempuan, dan ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma. Sederhananya, air kehidupan adalah hidup kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan? Mengenai adegan ini, mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 5. Yohanes pasal 4 ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sihar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu, apa yang akan dia berikan kepadanya? Air hidup." Sederhananya, dia akan memberinya air kehidupan. Inilah adegan Yesus berbicara dengan seorang perempuan di pinggir sumur dari kota yang bernama Sihar di Samaria. Jika dia tahu siapa yang meminta air minum, apa yang akan dia minta kepadanya? Dia akan meminta air kehidupan. Ini adalah poin yang sangat penting. Mari kita beralih ke ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan memanggil, "Marilah," dan berkata, "Barang siapa yang haus, ambillah air kehidupan." Dalam kitab Yohanes pasal 4, Yesus berbicara dengan seorang perempuan di pinggir sumur kota Sihar, berkata, "Jika engkau tahu siapa yang meminta air minum, engkau akan meminta air kehidupan kepadanya." Kekuatan apa yang dimiliki air kehidupan? Dia menyadarkan kita akan fakta bahwa itu akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Karena itu, kita dapat memastikan bahwa peran air kehidupan berkaitan erat dengan hidup yang kekal melalui Wahyu pasal 22 dan Yohanes pasal 4. Dalam Wahyu pasal 22, tertulis bahwa roh dan pengantin perempuan memberi air kehidupan, tetapi dalam Yohanes pasal 4, Yesus menyebutkan bahwa dia sendiri yang memberi air kehidupan. Dan dalam Yohanes pasal 4, "Jika engkau tahu siapakah yang meminta air minum," ini adalah poin yang sangat penting. Perempuan Samaria dari kota bernama Sihar, yang memperlakukan dia sebagai orang asing biasa, diingatkan bahwa jika dia tahu siapakah yang meminta air minum, dia akan meminta air hidup yang memberi hidup yang kekal kepadanya. Mari kita beralih ke Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37. "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku,' seperti yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang akan mengalir? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum." Menurut Wahyu pasal 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan mengatakan, "Barang siapa datang kepada kami, akan menerima air kehidupan." Namun, dalam Yohanes pasal 4 dan Yohanes pasal 7, tercatat bahwa Yesus sendirian memberikan air kehidupan. Mari kita lihat Yesaya pasal 49 ayat 8. "Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka." Ayat 10.
Mereka tidak menjadi lapar, apalagi atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka, siapa dia? Yang memiliki belas kasihan kepada mereka adalah Tuhan. Tuhan sendiri akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka. Kemana Dia akan menuntun mereka? Ke dekat sumber-sumber air. Di sini, siapa yang akan memimpin umat manusia ke sumber-sumber air, yaitu mata air hidup? Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan memimpin dan menuntun manusia ke sumber air kehidupan. Mari kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 14. Wahyu pasal 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar, dan apalagi, dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu. Siapakah anak domba itu? Dia adalah Yesus. Apa yang dilakukan Dia? Akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka. Kemana Dia akan menuntun mereka? Ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Seperti yang bisa kita lihat, ada tertulis bahwa anak domba akan menuntun semua orang yang akan diselamatkan ke mata air hidup. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 8 hingga 10, tertulis bahwa Tuhan akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke sumber air. Ini adalah firman yang sama. Dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan berseru, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepada kami. Tetapi menurut Yohanes pasal 4 dan pasal 7, siapakah Dia yang memberi manusia air kehidupan? Jelas diberitahukan bahwa ialah Yesus sendiri. Dalam Wahyu pasal 22, tertulis bahwa roh dan pengantin perempuan akan memberikan air kehidupan. Lalu, siapakah pengantin perempuan itu? Mari kita lihat Zaharia pasal 14 untuk melihat bagaimana Alkitab menggambarkan sumber air kehidupan. Zaharia pasal 14. Mari kita lihat ayat 7. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari mana itu mengalir? Yerusalem. Dengan kata lain, Alkitab memberitahu kita bahwa sumber air kehidupan adalah Yerusalem. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur, dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Firman dalam Yesaya pasal 49 dan Wahyu pasal 7, keduanya mencerahkan kita, bahwa Tuhan sendiri akan memimpin umatnya, yang akan diselamatkan ke sumber air kehidupan. Lalu, apa artinya Tuhan Bapa memimpin kita ke Yerusalem, sumber air hidup di zaman ini? Artinya, Dia akan menuntun kita, membangunkan kita, dan memberitahu kita siapa Yerusalem itu. Karena itulah, dalam catatan tulisan tangan Bapa, dikatakan, Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Kepada siapakah Dia menuntun kita sekarang? Siapakah sumber mata air kehidupan? Bukankah ini adegan di mana Dia memimpin kita kepada Ibu Sorgawi Yerusalem? Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur, dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat.
Alkitab mengajarkan kepada kita siapa sumber air hidup. Lalu, mari kita lihat siapa yang dimaksud dengan Yerusalem di sini dengan membuka kitab Galatia pasal 4 ayat 26. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah, siapakah Yerusalem? Ibu kita. 2000 tahun yang lalu, di kota bernama Sihar, Yesus berkata, "Jika engkau tahu siapakah yang meminta air minum, engkau akan meminta air hidup kepadanya." Dan ini sesuai dengan roh dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Dia adalah Tuhan Roh Kudus yang bergambar laki-laki. Namun, menurut Wahyu pasal 22 ayat 17, siapa yang akan memberikan air kehidupan? Roh dan pengantin perempuan akan memberikannya. Karena kata pengantin perempuan juga dicatat, kita dapat melihat bahwa ada peran lain bagi Tuhan, sehubungan dengan pengantin perempuan. Untuk memimpin semua orang yang akan diselamatkan ke mata air kehidupan, ini adalah peran Tuhan yang lain. Dengan kata lain, kita dapat memastikan bahwa peran Tuhan Roh Kudus adalah untuk memimpin anak-anaknya kepada Ibu Sorgawi Yerusalem, pengantin perempuan. Dalam kitab Zaharia pasal 14, tertulis, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Menurut Galatia pasal 4, siapakah Yerusalem itu? Difirmankan bahwa Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Pada akhirnya, Tuhan Bapa datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, untuk menyadarkan kepada anak-anak Sion tentang Tuhan Ibu, mata air kehidupan. Dalam catatan tulisan tangan Bapa, dia mencatat ajaran, "Aku mengikuti Ibu," dan memberitahu kita bahwa kita harus mengikuti dia juga. Mengutip Yohanes pasal 13 ayat 15, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat." Oleh karena itu, kita semua harus dengan penuh anugerah mengikuti ajaran Tuhan dalam Injil yang dipimpin oleh Bapa dan Ibu. Lalu, apa yang harus kita lakukan di zaman ini? Mari kita lihat Yesaya pasal 62 ayat 6. "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem." Siapa yang dia tegakkan? Dia menegakkan Yerusalem. Menurut kitab Galatia pasal 4, siapakah Yerusalem? Jadi, dia akan menegakkan ibu, agar semua anak Sion datang kepadanya dengan benar. Itu tertulis dalam Yesaya pasal 62 ayat 7. "Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya, apa yang akan dia lakukan padanya? Membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi." Para pengintai tembok Yerusalem hendaknya tidak berdiam diri siang dan malam. Mereka hendaknya menyatakan, memberi kesaksian, dan memberitakan tentang Yerusalem. Di zaman ini, kita harus memberitakan hari Sabat, Paskah, ketujuh hari raya dalam 3 bagian, dan semua hukum perjanjian baru. Akan tetapi, hanya ketika kita mengenal Bapa dan Ibu, kita dapat datang kepada Bapa dan Ibu. Sekalipun seseorang memiliki pengetahuan lain yang berlimpah, dia tidak dapat datang kepada Bapa dan Ibu, sumber air kehidupan, yang dapat menganugerahinya berkat hidup yang kekal. Bahkan pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi tidak dapat menerima Tuhan yang datang ke bumi ini, padahal mereka banyak berpengetahuan tentang hukum. Karena alasan ini, keselamatan tidak pernah diberikan kepada mereka. Tuhan ingin kita pergi kepada roh dan pengantin perempuan, yang dapat memberi kita berkat air kehidupan, hidup yang kekal, dan berkata dalam Wahyu pasal 22, "Jangan menambah atau mengurangi firman Tuhan. Carilah roh dan pengantin perempuan, dan pergilah kepada mereka."
Inilah yang Tuhan minta agar umat manusia lakukan di bagian akhir dari 66 buku Alkitab. Dunia semakin gelap dari hari ke hari. Mereka menganggap semua ajaran agung Tuhan dalam Alkitab hanya sebagai mitos atau dongeng. Di beberapa negara Eropa, dikatakan bahwa semakin banyak orang yang secara bertahap menjauh dari kepercayaan pada Alkitab sepenuhnya. Dalam ajaran kebenaran bahwa Alkitab adalah fakta, kita dapat memahami bahwa Tuhan menggantungkan bumi di atas kehampaan dan menjelaskan siklus air melalui pekerjaan Ayub yang ditulis sekitar 3.500 tahun yang lalu. Juga, melalui Daniel pasal 2, 7 dan 8, betapa akuratnya Alkitab menjelaskan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan dari Babel ke Media Persia, dari Media Persia ke Yunani, dan dari Yunani ke Roma. Bahkan sebelum kerajaan belum muncul, Tuhan sudah dengan jelas menjelaskan bagaimana sejarah dunia ini akan terbentang. Makanya, apa yang harus kita lakukan dengan semua perkataan Alkitab? Jangan menambah atau mengurangi. Segala sesuatu pasti akan digenapi seperti yang tertulis. Lalu, bukan hanya kita, tetapi siapa yang harus dicari oleh orang yang tinggal di desa global ini? Kita harus membimbing mereka sehingga mereka dapat datang kepada roh dan pengantin perempuan, dan memberitakan kemuliaan Yerusalem kepada semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan bahkan berkata, hanya mereka yang menerima air kehidupan yang diberikan oleh roh dan pengantin perempuan, yang akan menjadi anak-anakku. Mari kita tegaskan hal ini dengan jelas dalam Wahyu pasal 21. Mari kita lihat Wahyu pasal 21, ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Apa artinya ini? Karena perkataan ini 100%, 1000%, dan 10.000% dapat dipercaya, kita harus mempercayainya sepenuhnya. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi siapa dia? Menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Apa yang akan terjadi pada mereka yang datang dan memiliki iman dan keyakinan kepada roh dan pengantin perempuan yang mengizinkan mereka meminum air kehidupan? Tuhan dengan jelas memberitahu kita bahwa mereka akan menjadi anak-anak mereka. Wahyu pasal 22 mengajar kita bahwa anak-anak ini akan memerintah sebagai raja di kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Mari kita pindah ke pasal 22. Mari kita lihat ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan, apa yang akan mereka lakukan? Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dalam pasal 22 ayat 1, kita dapat melihat ciri khas mereka, yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mari kita lihat pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku. Apa yang ditunjukkan malaikat itu kepadanya? Sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali.
dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Menurut Zaharia pasal 14 ayat 7, dari siapakah air kehidupan itu mengalir? Itu mengalir dari Yerusalem. Dalam kitab Wahyu pasal 22, tidak disebutkan Yerusalem. Tertulis bahwa air kehidupan mengalir keluar dari tahta Tuhan. Bagi mereka yang melihat sebagian, mudah untuk salah paham. Namun, Tuhan menjelaskan hal yang sama. Mari kita lihat Yeremia pasal 3 ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut, tahta siapa yang akan mereka sebut Yerusalem? Tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Dalam Wahyu pasal 22, dikatakan bahwa air kehidupan akan mengalir keluar dari tahta Tuhan. Dan dalam Zaharia pasal 14 ayat 6 hingga 8, dikatakan bahwa air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem. Apakah semua perkataan ini memiliki makna yang berbeda? Keduanya memiliki arti yang sama. Siapakah Yerusalem? Dia adalah ibu kita. Alkitab menjelaskan tentang hal ini dari berbagai sudut, terkadang sebagai tahta Tuhan, terkadang sebagai Yerusalem. Kita akhirnya menemukan dalam Yeremia pasal 3 ayat 17, bahwa Yerusalem disebutkan sebagai tahta Tuhan, yaitu tahta Tuhan. Bukankah ini berarti bahwa air kehidupan akan mengalir keluar dari Yerusalem? 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di kota bernama Sihar, dia berkata, "Jika engkau tahu siapakah yang meminta air minum, engkau akan meminta air hidup kepadanya." Hal ini juga berlaku pada zaman ini. Jika orang tahu siapa roh dan pengantin perempuan dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, mereka akan pergi kepada roh dan pengantin perempuan tanpa menunda, dan meminta air kehidupan. Air kehidupan akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Karena itu, kita harus meminta hidup yang kekal kepada roh dan pengantin perempuan. Hanya dengan demikian, kita dapat kembali ke kerajaan sorga yang kekal, dunia di mana tidak ada lagi kematian. Lagi pula, Tuhan akan memanggil kita dengan sebutan apa? Engkau adalah putraku. Engkau adalah putriku. Hari ini, kita telah berkumpul bersama untuk menanggapi panggilan roh dan pengantin perempuan. Marilah. Kita memelihara hari Sabat dan Paskah, seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Kita merayakan ketujuh hari raya dalam 3 bagian, dan berjalan bersama Bapa dan Ibu dalam semua peraturan perjanjian baru. Tuhan sedang mempersiapkan tahta yang mulia, di mana kita akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Kita tidak perlu memperhatikan cerita palsu yang dibuat oleh seseorang. Saya berharap kalian dan saya akan menjalani kehidupan yang lebih diberkati, produktif, dan penuh harapan setiap hari, dengan iman pada janji yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi telah memberi kita harapan. Bukankah kita harus selalu memanjatkan syukur, kemuliaan dan pujian kepada mereka? Sekarang, ekonomi tidak baik, dan banyak situasi tidak menguntungkan. Kita hidup di zaman yang membuat kehidupan orang-orang menjadi sulit dan miskin. Namun, hidup ini bukanlah segalanya, bukan? Memikirkan kerajaan sorga yang akan kita masuk setelah melewati dunia yang sementara ini, mari kita atasi kesulitan dan penderitaan yang kita alami saat ini, sehingga kita dapat menjadi anggota keluarga sorgawi yang akan menikmati hidup dan berkat kekal di kerajaan sorga yang kekal.
Kita berbahagia karena kita memiliki Tuhan, Bapa dan Ibu kita. Kita juga berbahagia karena ada kerajaan sorga. Kita bahkan lebih berbahagia karena kita bersama. Walaupun setiap orang hidup di dunia di mana hanya ada aku, kita harus hidup di dalam dunia kita, di mana saling mempertimbangkan. Marilah kita jadi kekuatan dan keberanian satu sama lain. Dengan berkarunia menaati perintah yang diberikan Bapa dan Ibu, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Ketika kita melupakan harapan akan kerajaan sorga di mana kita akan pergi, rasa sakit, kesedihan, dan kecemasan akan muncul di dalam hati kita. Karena Tuhan sedang mengumpulkan berkat yang lebih besar di kerajaan sorga, saya meminta Anda semua untuk berlari-lari dengan rajin ke arah itu. Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah ini. Terima kasih banyak.